Hai cat lovers, kalau dengar kata kucing putih, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kalian? Kucing yang cantik, polos, elegan, atau malah kucing yang mukanya sering kelihatan kayak lagi bengong dan juga nggak tahu mau ngapain? Ya, kucing putih memang punya daya tariknya tersendiri, tapi ternyata di balik penampilannya yang polos dan juga menggemaskan itu, ada banyak hal yang menarik yang membuat kucing putih cukup unik dibandingkan kucing lainnya. Bahkan bukan cuma soal penampilan, kucing putih juga punya berbagai macam cerita, mitos dan juga fakta menarik yang mungkin selama ini belum kalian ketahui. Nah, daripada cuma melihat mereka sebagai si cantik berbulu putih yang sedikit lemot, yuk langsung kita kenal lebih dekat dengan fakta-fakta menarik tentang kucing putih di Radio Kucing Paw Story kali ini. Yang pertama, kucing putih itu belum tentu albino. Nah, cat lovers, kita mulai dari fakta yang satu ini dulu ya. Meskipun masih banyak orang yang menganggap hewan dengan bulu berwarna putih sebagai hewan albino, ternyata anggapan tersebut nggak sepenuhnya benar loh cat lovers. Begitu juga dengan kucing, karena kucing berbulu putih belum tentu merupakan kucing albino. Kucing putih dan juga kucing albino sebenarnya merupakan dua kondisi yang berbeda. Kucing dengan bulu putih bisa memiliki warna tersebut karena adanya gen tertentu yang mempengaruhi pembentukan ataupun tampilan pigmen pada bulunya. Menariknya lagi, kucing putih sebenarnya masih memiliki pigmen pada tubuhnya. Hal ini bisa kita lihat dari warna mata mereka yang cukup beragam, mulai dari biru, hijau, kuning, hingga oranye. Sementara itu, albinisme atau albino merupakan kondisi genetik yang menyebabkan tubuh menghasilkan sangat sedikit atau bahkan tidak menghasilkan pigmen. Karena itu, kucing albino umumnya memiliki kulit yang sangat pucat atau berwarna pink. Mata mereka juga dapat terlihat sangat pucat, bahkan tanpa kemerahan karena minimnya pigmen. Kucing albino juga cenderung lebih sensitif terhadap paparan sinar matahari karena minimnya pigmen yang berfungsi membantu melindungi kulit mereka dari sinar UV. Jadi, kalau kamu melihat kucing dengan bulu putih, jangan langsung menganggap mereka albino ya. Bisa jadi mereka memang merupakan kucing putih dengan kondisi genetik yang berbeda. Yang kedua, kucing putih termasuk warna yang langka. Tahukah kamu kalau kucing putih murni termasuk warna bulu yang relatif jarang ditemukan pada populasi kucing? Meski tergolong langka, warna putih dapat ditemukan pada berbagai macam ras seperti Persian, Turkish Angora, Maine Coon, British Shorthair hingga kucing domestik biasa. Karena jumlahnya yang tidak terlalu banyak, tak heran jika kucing putih sering dianggap sebagai salah satu warna bulu yang paling istimewa dan juga spesial. Yang ketiga, warna putih pada kucing berasal dari gen dominan. Nah, cat lovers, kalau tadi kita sudah tahu bahwa kucing putih berbeda dengan kucing albino, sekarang kita bahas sebenarnya dari mana sih warna putih pada bulu mereka berasal. Ternyata salah satu penyebab kucing memiliki warna bulu putih adalah adanya gen dominan yang dikenal sebagai gen Y atau dominan Y. Gen ini bisa bekerja seperti penutup atau penghalang munculnya pigmen pada bulu. Akibatnya, warna dan juga pola yang seharusnya terlihat menjadi tertutupi sehingga warna kucing tampak berwarna putih. Jadi meskipun secara genetik seekor kucing sebenarnya membawa warna hitam, oranye, abu-abu ataupun pola tertentu, warna tersebut tidak bisa terlihat karena tertutupi oleh pengaruh gen Y ini. Nah, hal ini juga berkaitan dengan kenapa anak dari kucing putih belum tentu semuanya memiliki bulu berwarna putih. Warna bulu anak tetap dipengaruhi oleh kombinasi gen yang mereka warisi dari kedua orang tuanya. Jadi, bisa saja di balik bulu putihnya yang cantik sebenarnya ada informasi genetik tentang warna lain yang mereka bawa. Unik banget kan? Yang keempat, kucing putih bisa punya warna mata yang beragam meski identik dengan warna mata biru. Sebenarnya kucing putih dapat memiliki berbagai macam warna mata seperti biru, hijau, kuning atau emas, oranye, old eye atau heterokromia alias dua warna mata yang berbeda. Nah, kondisi heterokromia ini lebih sering ditemukan pada warna kucing putih dibandingkan warna bulu lainnya karena gen putih juga mempengaruhi pembentukan pigmen pada mata. Yang kelima, tidak semua kucing putih berwarna biru itu tuli. Nah, cat lovers, ini dia salah satu mitos yang paling sering kita dengar tentang kucing putih. Kucing putih yang berwarna biru pasti tuli. Ternyata anggapan tersebut nggak sepenuhnya benar loh cat lovers. Makanya, nggak semua kucing putih berwarna biru mengalami ketulian. Namun, kucing putih dengan warna mata biru memang memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan pendengaran bawaan dibandingkan kucing dengan kombinasi warna bulu dan mata lainnya. Hal ini berkaitan dengan faktor genetik yang menyebabkan kurangnya pigmen pada tubuh. Pada beberapa kucing putih, faktor genetik tersebut dapat mempengaruhi perkembangan sel-sel tertentu pada telinga bagian dalam yang berperan penting dalam proses pendengaran. Resikonya bahkan dapat menjadi lebih tinggi pada kucing putih yang memiliki dua mata berwarna biru. Beberapa penelitian melaporkan bahwa sekitar 60-80% kucing putih dengan dua mata biru dapat mengalami tuli bawaan. Meskipun presentasinya dapat berbeda tergantung pada populasi yang diteliti. Lalu, bagaimana dengan kucing putih yang memiliki satu mata biru dan juga satu mata dengan warna berbeda? Kondisi ini disebut sebagai heterokromia atau odd eye. Pada kucing seperti ini, gangguan pendengaran dapat terjadi pada telinga yang berada di sisi yang sama dengan mata birunya. Sedangkan kucing putih dengan mata hijau, kuning ataupun oranye tetap bisa mengalami gangguan pendengaran, tetapi resiko umumnya lebih rendah dibandingkan kucing dengan
dengan bermata biru. Jadi kalau cat lovers punya kucing putih bermata biru di rumah, nggak perlu langsung menganggap mereka tuli ya. Kalau ingin memastikan kemampuan pendengarannya, pemeriksaan oleh dokter hewan dapat membantu mengetahui apakah si kucing mengalami gangguan pendengaran atau tidak. Karena ternyata warna mata memang bisa memberikan petunjuk tentang resiko gangguan pendengaran, tapi bukan berarti bisa menentukan apakah seekor kucing pasti tuli atau tidak. Yang keenam, banyak mitos tentang kucing putih di berbagai negara. Selain fakta ilmiah, kucing putih juga punya banyak cerita dan juga mitos yang berkembang di berbagai macam belahan dunia. Misalnya di Jepang, kucing putih sering dikaitkan dengan keberuntungan, kemurnian, dan juga kebahagiaan. Kemudian di Rusia, beberapa orang percaya bahwa memiliki kucing putih di rumah akan membawa kekayaan dan juga kemakmuran. Sementara di Amerika, ada pula kepercayaan yang menganggap kemunculan kucing putih di siang hari sebagai pertanda keberuntungan. Sedangkan jika muncul pada malam hari, justru dianggap membawa nasib buruk. Menarik banget kan? Ternyata satu warna bulu yang sama bisa memiliki makna yang berbeda-beda di setiap budaya. Yang ketujuh, kucing putih bukan kucing yang lemot atau blow on. Nah, ini nih yang sering disalahartikan cat lovers, karena warna putih sering dikaitkan dengan sesuatu yang bersih, polos, lembut, dan juga tenang. Kucing dengan bulu putih pun terkadang ikut dipandang dengan kesan yang sama. Apalagi wajah dan juga ekspresi kucing kan terlihat polos ya, seringkali semakin memperkuat kesan tersebut. Gemas. Dari sinilah tanpa disadari muncul anggapan bahwa kucing putih terlihat lebih kalem, suka melamun, dan juga terkadang lambat merespon. Hal ini kemudian membuat mereka sering dianggap sebagai sering loading lama alias lemot. Alhasil, gak sedikit yang akhirnya memberikan stigma pada kucing putih sebagai lemot atau kurang cerdas. Padahal warna bulu sama sekali gak menentukan tingkat kecerdasan seekor kucing loh. Setiap kucing punya karakter dan juga perilakunya masing-masing terlepas apa warna bulunya. Kesan lemot tersebut bisa muncul karena penampilan mereka. Bulu putih dan juga ekspresi wajah yang terlihat polos terkadang membuat kita menganggap mereka lebih kalem, bengong, atau ya kayak lagi melamun gitu. Belum lagi kalau si kucing terlambat merespon ketika dipanggil atau nggak menoleh saat ada suara di sekitarnya. Nah, pada sebagian kucing putih, terutama yang memiliki mata biru, memang terdapat risiko lebih tinggi mengalami gangguan pendengaran bawaan. Jadi, kalau mereka nggak merespon ketika dipanggil, bukan berarti mereka nggak paham atau kurang pintar. Bisa jadi mereka memang tidak mendengar suara kita. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan perilaku mereka hanya dari penampilan juga responnya ya. Setiap kucing punya karakter dan juga kemampuannya masing-masing. Terlepas dari warna bulunya, ada yang aktif, ada yang kalem, ada yang suka bengong, dan ada juga yang kalau dipanggil pura-pura nggak dengar. Jadi kalau si kucing putih di rumah kalian suka bengong ataupun telat merespon, mungkin mereka tuh bukan lemot. Mungkin memang mereka lagi fokus menikmati hidup dengan pelan-pelan. Yang penting jangan buru-buru melabeli mereka karena penampilan mereka. Karena dibalik wajah polos dan juga bulu putihnya, mereka tetap punya kepribadian uniknya masing-masing. Jadi gimana cat lovers? Kalian baru tahu fakta-fakta tentang kucing berbulu putih ini? Atau sebenarnya udah tahu? Terus setelah tahu fakta-fakta tentang kucing ini, apakah pandangan kalian tentang kucing putih berubah? Coba komen di bawah. Di balik bulunya yang cantik dan juga wajahnya yang terlihat polos, ternyata kucing putih punya banyak keunikan yang gak bisa kita lihat hanya dari penampilannya. Mulai dari bagaimana gen mempengaruhi warna bulunya, beragam warna mata yang bisa mereka miliki, hingga resiko gangguan pendengaran pada sebagian kucing putih. Jadi, kalau selama ini ada yang mengira kucing putih itu selalu tuli atau bahkan lemot, sekarang kita tahu kalau anggapan tersebut nggak sepenuhnya benar. Setiap kucing tetap punya karakter dan juga keunikan masing-masing. Jadi yuk kenali si kucing bukan hanya dari warna bulunya, tapi juga dari perilaku dan juga kebiasaannya. Nah, cat lovers yang punya kucing putih di rumah, coba perhatikan. Siapa tahu ada keunikan lain yang selama ini belum kamu sadari. Kalau cat lovers lagi cari kebutuhan untuk kucing kesayangan, mulai dari mainan, dry food, wet food, snack, pasir, vitamin, obat, sampai berbagai macam perlengkapan lainnya, semuanya bisa kamu temukan di Radio Kucing. Apalagi di Radio Kucing kamu bisa belanja kebutuhan kucing dengan lebih hemat. Cukup gabung jadi member dan kamu bisa dapetin voucher belanja di setiap pembelian item perlengkapan si kucing. Jadi kebutuhan kucing terpenuhi, dompet pun tetap aman. Pada akhirnya kucing happy, kita pun happy. So tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan kucing kamu hanya di Radio Kucing. Kalau kamu punya pertanyaan mengenai kucing, jangan ragu ya untuk tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Radio Kucing. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, pau pau.